Bapak apa? Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Misal dari Cikarang. Cikarang. Ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya kerja udah 27 tahun. Kerja di mana? Di pabrik tutup galon. Pabrik tutup galon. Betul. Kapan Bapak mau gantiin jadi tutup galon? Maksud saya gini, Pak Haji. Bapak bagian apa di pabrik tutup galon? Sapam. Hah? Sapam. Satpam. Ya. Oke. Cuman saya pengen berhenti, Pak Haji. Kenapa berhenti? Karena kan udah sepuh saya. Oke, emang udah waktunya pensiun? Pengen sih pensiun. Janganlah, kan belum waktunya. Kan saya tahan malamnya tuh nggak kuat. Apa? Keluar malamnya nggak kuat. Oh, keluar malam nggak kuat. Ya. Oh ya. Cuman pengen dikeluarin harus dapat pesangon. Berapa minta pesangonnya? Ya pengennya sih 1 miliar atau. Gampang. Nanti Bapak kapan masuk kerja Bapak? Ya mungkin besok udah masuk kerja saya. Gampang. Bapak gantung diri di pos. Pak. Ya. Bapak paksain dulu kayak ibu tadi. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Pak, Haji Marco waktu datang ke RDIY itu kontrakannya berapa pintu? 6. Dipaksain selama 7 bulan. Alhamdulillah kontrakannya sekarang berapa? 21 pintu. Haji Marco waktu datang ke RDIY punya ruko gak? Nggak punya ruko. Dia paksain ilmu RDIY selama 7 bulan. Rukonya berapa? 15. Jadi Bapak tepuk dulu tangan dulu untuk Haji Marco. Bapak praktekin dulu Pak ilmu RDIY. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran dulu, paksain. Memang belum kuat, coba lagi. Mbak Nadia bisa, Pak. Hah? Baca Quran nggak bisa. Bapak Ya. mau baca Quran atau mau saya bacain Al-Quran? Jangan. Masih. Dipaksa Pak, dipaksa. Kentung, ini kentung. Sebelum ke RDIY belum pernah baca Quran, betul? Tuh. Setelah dia nonton YouTube RDIY, dia praktekin ilmu RDIY, sekarang kentung rajin baca Quran, betul? Tuh. Bapak mesti latihan juga, balik-balik Al-Quran dulu, selembar, 2 lembar, 3 lembar. Nanti Bapak colek alat kelamin, taruh di bibir, pasti saya bisa baca Quran, pasti saya bisa baca Quran, pasti saya bisa baca Quran. Nanti Bapak bisa baca Quran. Amin. Praktekin dulu, jangan bilang, Pak Haji, saya nggak bisa baca Quran. Nggak apa-apa, latihan dulu. Kentung dulu susah baca Quran. Akhirnya dia beli Al-Quran yang gede, betul? Online. Dia beli Al-Quran yang gede. Terliar, tuh luar biasa. Bapak harus jangan kalah sama kentung. Kentung ini tinggalnya di Borobudur. Di mana kentung? Di Borobudur. Jadi saya ketemu kentung ini ada di dalam stupa. Tahu gak Pak? Stupa yang kalau kita ngerogoh namanya apa? Kontol Bimo. Ingat ya? Nah, Haji Marco lagi ngerogoh, nggak taunya kentung. Jadi Bapak paksain, jangan kalah. Kentung bisa, Bapak harus bisa. Insya Allah, Pak. Kentung bisa, Bapak harus bisa. Pasti, Pak. Ini maskot kita kentung. Kita jadi ikon nih kentung. Gitu. Makanya tadi saya lagi pesen pemahat patung, tolong dong kayak gini. Bisa? Ada lagi, Pak. Ah, Anak saya kan sekolah udah nggak mau sekolah sekarang.
Apa? Anak saya sekolah udah nggak mau sekolah, pesantren udah nggak mau, supaya pengen sekolah lagi itu. Oh gampang. Saya- Cebok alat kelamin bapak, air cebokannya diminumin ke anak itu, dibuat masak nasi. Nanti anak itu mau sekolah lagi, mau pesantren lagi. Bisa, bapak cebok alat kelamin bapak, nanti dikasih minum. Anaknya Haji Marko yang pertama, kedua, ketiga, nurut manut ranking prestasi. Nih, dengerin Haji Marko nerangin. Tepuk tangan dulu dong untuk Haji Marko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kebetulan saya mempunyai 3 anak yang masih Haji Marko, biar tamu-tamu konsen, Haji Marko bisa gak neranginnya sebelahnya kentung? Sini Haji Marko. Nah, save diri aja diri. Kalau berjejer kayak kakak beradik. Tepuk tangan dulu dong untuk Haji Marko. Iya, saya punya anak 3, ada yang SD kelas 6, ada SMA kelas 3, dan ada satu yang udah kerja. Kebetulan baru diterima bulan lalu lah di pramugari. Jadi setiap hari itu anak saya itu main game terus. Setiap hari kalau dipanggil tuh susah nyaut. Suruh makannya susah. Apalagi habis makan mereka udah tinggalin aja piring-piring mereka di meja makan tanpa dibawa ke dapur. Sedangkan saya nggak punya pembantu. Setiap hari kalau pagi-pagi tuh isi saya teriak-teriak, sholat. Wah, gubrak. Sekarang saya bilang, mama jangan terlalu berisik karena tetangga pada ngedenger juga gitu kan. Akhirnya saya juga nggak mau ribut setiap hari marahin anak-anak karena takutnya dosa juga, dan kalau marahin anak saya itu saya suka merasa bersalah. Saya ingat lagi bahwa kita kan punya guru, punya mentor Pak Haji Lui sebagai motivator kita di kandang. Jadi isi saya itu punya tempat air di cebok. Bangun pagi-pagi itu sebelum buang air itu cebok itu sebelum pipis ya. Jadi di cebok airnya itu ditampung pakai ember, dan airnya itu digunakan untuk bikin kopi, minum susu, bikin kacang hijau, bubur kacang hijau, dan dikasih ke anak-anak. Dan kadang-kadang juga dicampur dengan air campuran untuk untuk air di magic jar atau di tempat bikin nasi. Jadi hari pertama anak-anak pada nggak tahu, walaupun sebetulnya mereka udah sering ke kandang, tapi mereka nggak tahu siapa mamanya. Hari pertama nggak ada kegiatan apa-apa, kita biasa teriak-teriak, sholat. Kadang-kadang kita bilang nih, kalau udah pulang sekolah tuh jangan asal ngelempar aja tuh tas, lempar. Kadang-kadang ayo, kadang-kadang sampai malam itu mabar ya, main bareng itu sampai jam 12, kadang-kadang jam 1, kadang-kadang kita teriak-teriak, jangan main terus, emangnya mau mati juga bakalan bawa handphone, saya bilang gitu. Terus emangnya nanti kalau udah rumah tangga, isi anak-anak istrinya harus pada main handphone, saya bilang gitu. Tapi mereka kadang nggak dengar. Jadi hari kedua, hari pertama nggak ada perbaikan apa-apa. Hari kedua sama seperti biasa kita teriak-teriak. Hari ketiganya itu subuh tiba-tiba saya dengar suara di kamar mandi, tempat mesin cuci ada bunyi mama, itu suara apa mah gitu. Papa bangun, takutnya ada pencuri gitu. Pas saya ke kamar mandi ternyata anak saya yang paling besar lagi senyum-senyum sampai nyanyi dengerin musik. Dia lagi nyuci baju sebanyak itu dia cuci. Terus saya bangun ke jalan ke kamar mandinya, saya bilang, "Teteh lagi ngapain teh?" gitu. Dia bilang lagi nyuci pas, baik senyum-senyum biasa itu kita kayak berantem gitu ya. Terus maaf,
Jadi saya samperin ke kamar anak saya yang nomor 2 yang SMP kelas 2. Saya lihat dia lagi apa coba? Lagi itu bersihin kamar mandi. Di toiletnya itu lagi dikucek-kucek begitu, sampai disiram-siram pakai Wipol atau tempat deterjen buat bersihin kamar mandi. Saya bilang, "Yang ngapain?" "Ini Pak, lagi ngebetah aja, pengen kerja gitu, pengen bersih-bersih, udah lama dikerjain." Saya bilang, "Alhamdulillah," gitu. Biasanya kalau sholat subuh itu anak saya suka bohong. Saya tahu banget itu bohong saya kenapa? Udah sholat, udah apa gitu. Mana buktinya? Tuh Pak, sejadahnya udah tergelar gitu kan. Tapi saya lihat di kamar mandi masih kering. Saya bilang berarti dia nggak sholat, nggak wudhu. Saya bilang, "Lu bohong lu yang mau sama orang tua. Dosa sampai saya jiwa-jiwa kayak begitu kan." Tapi hari itu dia udah mandi, udah beres-beresin kamar mandi, ngosrek gitu. Saya bilang, "Alhamdulillah ya Allah, ternyata udah manjur sama anak yang pertama, yang kedua." Siangnya terus cantik, pinter-pinter semuanya. Terus saya kan ngerasa bahwa anak saya itu ada kelemahan tersendiri, yaitu matanya tingginya cuma 165. Terus yang lainnya rata-rata 170, tinggi-tinggi semuanya. Tapi saya yakin sama istri saya, Mama dijamahin dulu, kita ke wajahnya, anak Mama lulus gitu kan. Terus juga pas ada tes saya bilang, "Teteh nanti kalau Teteh mau lulus, biar gampang dicamain sendiri aja, baru naik ke atas dan ikut tes." Sebelumnya sebetulnya saya datang ke kandang dulu, kata Pak Haji, "Anak saya mau dapat cari kerjaan kemana?" Ya udah, itu aja Pak. Ijab kabul, sedekah sama ijab kabul sama anak yatim guru. Dan alhamdulillah kita tulis namanya, hujatnya apa, katanya yatim, amin. Itu alhamdulillah lulus dan longsongnya. Sekarang anak saya alhamdulillah udah terbang di perusahaan Sriwijaya Air, dan alhamdulillah apa yang kita inginkan, cita-citakan diberi kemudahan. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Ilmu kearifan lokal. Ibu harus yakin bahwa kita punya mentor, punya guru kita di sini sendiri, dan buktinya itu udah banyak banget. Jadi harus yakin. Semangat ya Bu. Yo, Ibu apa pertanyaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Saya Kak Sana dari Lampung. Ya. Mau nanya, ini sekarang dagangnya sepi, kemudian saya jadi hilang semangatnya gitu, gimana cerita? Gimana? Dagangnya sekarang sepi, tokonya Dagang sepi. apa? Dagang sembako. Kenapa nggak Ibu praktekin ilmu RDAY? Colek alat kelamin Ibu, taruh di mulut. Pasti hari ini rame. Pasti hari ini rapi. Mau tidur 99, bangun tidur 99, nanti rame. Oh gitu Pak Haji. Ibu cebok alat kelamin Ibu, cawik-cawik di depan toko sembako, nanti rame. Haji Marco juga begitu, kalau rukonya kosong dicawik-cawik, betul? Oh rame banget sekarang yang antri mau pada sewa rukonya dia. Cawik-cawik Bu, jangan ngeluh dulu, praktekin dulu. Colek alat kelamin Ibu. Saya cawik-cawiknya sudah Pak. Colek belum? Belum dicebokkan. Colek alat kelamin, taruh di mulut Ibu, udah belum? Belum. Nah udah kerjain dulu sekarang, saya tungguin. Iya, terus kalau airnya dikeper-keper itu udah sering Pak Haji, tapi belum bisa rutin. Sementara dagangnya sepi, terus semangatnya kurang. Terus keinginannya bertambah, pengen bisa berangkat umroh gitu, pengen. Praktekin dulu dong, colek alat kelamin Ibu, berangkat umroh. Bu, Pak, saya bersyukur sama Allah ilmu RDAY. Istri saya berangkat haji, visanya furodah. Orang lain ribuan jamaah haji nggak keluar visanya furodah tahun ini. Tapi istri saya dan putra saya yang kecil berangkat haji
visa furoda. Daftarnya tanggal 28 Februari, berangkatnya tanggal 29 Mei. Dalam waktu berapa bulan tuh? Iya. Istri saya sekarang masih ada di sana. Coba Bapak dan Ibu paksain. Ruben Onsu nggak berangkat. Banyak ribuan yang lain nggak berangkat, visanya nggak keluar. Nah, dia praktekin ilmu RDI apa? Istri saya baca Quran tiap malam, dia baca Quran. Kalau saya pulang nih malam, hampir rumah pagi, dia lagi baca Quran. Saya bilang, wow, luar biasa. Saya udah nggak kuat lagi, Bu, Pak, baca Quran, karena kan udah ngasih pencerahan, saya tidur. Nah, pas saya lihat kemarin visanya keluar, visa furoda yang nggak mungkin keluar dari kerajaan, tapi istri saya khusus keluar bersama putra saya yang kecil. Praktekin dulu, Bu, jangan ngeluh. Bisa? Iya, bisa Pak. Insya Allah. Praktekin. Cuman saya pengen bisa belajar ilmunya dagang sama Pak Roni, bagaimana itu Pak? Roni, Ya. Yang jualan sembako itu, Pak Haji Roni ya? Iya, Pak Roni. Ibu cari aja Roni, cari. Kan nggak ada di sini, ada nggak di sini? Orang yang nggak ada, ngapain lu cari-cari? Orang yang ada nggak ada. Pengen belajar ilmunya dagang gitu Pak Haji. Ilmu dagangnya Roni. Iya. Sedekah subuh. Tiap hari sedekah subuhnya 3 juta. Lo berani gak sedekah subuh tiap hari 3 juta? Berani Haji, Ya masalahnya udah, kerjain. sekarang belum bisa karena dagangnya masih sepi terus. Roni itu sedekah subuhnya nggak bolong. Oh, Sedekah Jumat Barokah nggak bolong. ML sehari 3 kali. Sekarang kalau nggak salah dia ML sehari 5 kali deh. Mungkin lagi nonton kali Roni itu. Sehari 5 kali dia. Di atas penggorengan, di atas kulkas, terakhir dia ada di plafon. sendiri Pak Haji, sendiri, jadi nggak bisa ngikutin kalau yang itu gitu. Sedekah subuh. Oke. Ibu mau sedekah subuhnya berapa? Ibu mau sedekah subuhnya berapa? Mau 100.000 tiap hari? Mau sedekah subuhnya sehari 50.000? Nggak apa-apa. Tapi kalau sedekah Jumat Barokahnya wajib 1 juta. Roni dulu waktu datang sini omsetnya 15 juta per hari. Sekarang omsetnya udah 600 juta per hari. Tapi saya nggak takjub, saya takjub sama Nadia. Nadia bisa cair 1 triliun. Mendingan praktekin ilmunya Nadia. Karena Nadia tuh tamunya RDAY yang nomor 1 di RDAY. Praktekin aja besok, acara hari Sabtu jam 7 pagi. Siapa? Jam 7 pagi besok hari Sabtu. Oh ya. Di sini juga Pak? Di sini aula gratis. ini? Oke. Di sini, tempatnya di sini. Besok pembicaranya nomor 1 Nadia, pembicaranya the best tamu RDAY Haji Marco. Kalau Haji Marco bisa punya ruko 15 pintu dalam waktu 7 bulan, Bapak juga harus punya ruko. Amin. 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 Buat apa Bapak dan Ibu dagang kalau nggak punya ruko? Buat apa Ibu punya rumah kalau nggak punya ruko? Harus punya ruko. Biar apa Pak Haji? Ruko tuh bisa dikontrakin tahunan. Punya kos-kosan bisa dikontrakin bulanan. Hariannya ada. Itu. Siapa? Bisa? Insya Oke, tepuk tangan dong. Terima kasih, Bapak apa Pak. pertanyaannya? Allah. Yo. Yo, Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mengikuti ilmu RDAY sudah ada setengah tahun Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya punya anak laki-laki Pak Haji. Yang pertama, dulu semangatnya kuat, sekarang udah kagak ada semangatnya Pak Haji. Kenapa nggak meraktekin ilmu RDAY yang dipraktekin Haji Marco tadi buat ke putranya nomor 2 dan nomor 3? Ya ini saya baru ini Pak Haji, baru tadi dari Pak Haji Marco baru Iya, saya praktekin. Pak Haji, ya. Cebok alat kelamin istrinya buat bikin bubur kacang hijau. Praktekin ilmunya RDAY yang dipraktekin tadi sama istrinya Haji Marco buat putranya. Kalau saya, anak saya kan nomor 1 perempuan, nomor 2
perempuan. Ini nomor 3 bilang begini anak saya, Pak, visa furoda katanya nggak pada keluar. Saya bilang sama anak saya, buat orang lain nggak keluar, buat kamu keluar, buat mama keluar. Minum nih air cebokan saya, diminum sama anak saya, glug 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 glug. Pak, rasanya kok kayak Coca-Cola. Itu doa. Berangkat dia. Visa furoda. Praktekin Pak, air cebokan. Ya siap Pak Haji. Emang orang bilang jolok, biarin, yang penting gue terkabul. Lo mau ngomong apa terserah lo. Begitu orang, alat kelamin kita tiap hari dibersihin kok. Tiap hari alat kelamin kita diemot kok. Steril. Oke? Iya Pak. Oke. Sama minta doanya Pak Haji biar cepat lunas utang gitu. Apa? Biar cepat lunas utang. Nah itu yang jalan ke belakang baru lunas utang tuh. Ibu Sari dari Pamarican. Iya siap. Dia lagi gatel, baru jalan ke belakang. Terus